Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Aprizal SPDBK, jumpa lagi kita di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memperbaiki video yang kita klaim sebagai dari pihak ketiga ya, baik itu videonya ataupun musiknya ya. Jadi untuk itu, jika ada kesalahan pada video kita, maka pihak YouTube akan memberikan teguran kepada kita. Jadi teguran itu mesti kita perbaiki. Di antara salah satunya seperti ini. Notifikasi penting, peringatan untuk konten terkaitan pedoman. Jadi di sini saya melakukan pelanggaran, yaitu dimana saya mengklaim video dari pihak ketiga. Jadi untuk agar channel kita ini terbebas dari teguran YouTube, jadi kita mesti melakukan perbaikan, yaitu dengan cara mengikuti pelatihan. Jadi untuk lebih singkatnya, kita ikuti pelatihan, ambil tindakan. Setelah itu, setelah kita ambil tindakan, oke, kita ikuti pelatihan sini. Ini pelatihan. Oke, kita ikuti pelatihan. Jadi kita ikuti instruksi yang diberikan oleh pihak YouTube kepada kita ya. Kok kameranya kemana itu? Kok miring saya? Nah, konten pihak ketiga tentang pelatihan ini. Jadi di sini dijelaskan oleh YouTube, kami ingin Anda dapat membuat dan membagikan konten dengan percaya diri dalam pelatihan ini. Dan selanjutnya pihak YouTube juga menegaskan Anda akan melihat skenario terkait kebijakan yang Anda langgar. Dan selanjutnya Anda dapat mencoba memperbaiki pelanggaran tersebut berkali-kali tanpa batas. Oke, kita ikuti pelatihannya berikut. Seorang kreator yang ingin mendukung premier film pendek temannya, kreator itu melakukan live streaming cuplikan film tersebut di channelnya setelah mendapatkan izin dari pemegang hak film. Jadi di sini dijelaskan konten pihak ketiga. Kami tidak mengizinkan live streaming yang menayangkan konten pihak ketiga tanpa izin. Pemilik channel harus aktif memantau live streaming mereka dan mengoreksi potensi masalah apapun secepatnya. Kami dapat mengizinkan live streaming yang menyertakan konten pihak ketiga jika live streaming memiliki konteks edukasional, dokumenter, ilmiah, dan artistik. Jadi di sini apakah ini pelanggaran? Tidak. Lanjut. Berikutnya, seorang kreator melakukan live streaming video musik artis favoritnya tanpa izin artis tersebut. Kreator tersebut hanya ingin menikmati video musik itu bersama subscribernya. Apakah ini pelanggaran? Oke, kita baca lagi. Kami tidak mengizinkan live streaming yang menayangkan konten pihak ketiga tanpa izin. Jadi meskipun hanya sekedar hiburan ya. Jadi yang namanya tanpa izin tetap akan dijadikan sebagai tanpa izin ya. Oke, berikutnya pelatihan kebijakan. Ini pihak YouTube memberikan pelatihan kepada kita dengan menjawab soal ini. Jika jawaban kita benar, jadi inilah panduan kita untuk membuat sebuah konten. Pelatihan kebijakan. Markus lulusan jurusan perfilman, baru saja menulis dan memproduksi film pendek. Film pendek pertamanya ini adalah film pertama yang ia tulis dan diproduksi dengan semua konten orisinil. Markus memutuskan untuk menayangkan filmnya secara perdana melalui live streaming di channel YouTube miliknya agar dapat ditonton semua orang. Apakah ini pelanggaran? Kita baca di sini. Kami tidak mengizinkan live streaming yang menayangkan konten pihak ketiga tanpa izin. Pemilik channel harus aktif memantau live streaming mereka dan mengoreksi potensi masalah apapun secepatnya dan dapat mengizinkan live streaming dan menyatakan konten pihak ketiganya jika live streaming memiliki dukung. Oke. Berikutnya ada beberapa pertanyaan nih. Oh, 7 pertanyaan. Christine adalah seorang penyiar radio dan mengelola live streaming radio sepanjang hari di channel YouTube-nya. Christine mendapatkan izin dari seseorang artis musik.
asal Brazil untuk melakukan live streaming lagu artis tersebut hanya di Brazil. Kristen menambahkan lagu baru sang artis ke live streamingnya yang dapat dilihat oleh seluruh dunia. Namun karena sebagian besar audiensnya mendengarkan dari Brazil, ia pikir seharusnya itu tidak menjadi masalah. Apakah ini pelanggaran? Karena dia hanya memiliki izin di Brazil, sementara penontonnya tidak. Berdomisili di Brazil ya. Jadi ada yang di luar negara Brazil, yaitu jadi apakah ini pelanggaran? Ya, tepat sekali. Oke, kita lanjutkan soal kelima ya. Selama live streaming, Johnny dan Jani mendapati bahwa banyak subscriber mereka yang merupakan penggemar berat sebuah film aksi ilmiah yang populer. Mereka memutuskan untuk melakukan live streaming adegan favorit dari film tersebut tak terputus dan tanpa komentar, sehingga subscriber mereka bisa menontonnya bersama-sama. Meskipun Johnny dan Jani tidak memiliki izin dari pemegang hak film, mereka melakukan streaming konten yang akan dinikmati oleh banyak subscriber mereka. Ya, ini pelanggaran karena mereka melakukan musik tanpa jeda, tanpa ada komentar pada saat mereka melakukan di streaming berikutnya. Dan 6. Selina, seorang guru vokal profesional, melakukan live streaming video musik milik artis pop favoritnya. Selama live streaming, ia menjeda musik beberapa kali untuk mendeskripsikan berbagai teknik menyanyi yang digunakan oleh artis tersebut. Meskipun Selina tidak memiliki izin untuk melakukan streaming video musik resmi ini, ia yakin bahwa masukan edukatifnya selama live streaming akan membantu para calon penyanyi. Pilih semua jawaban yang benar. Contoh ini adalah pelanggaran karena Selina menggunakan konten pihak ketiga dan streamingnya tidak. Contoh ini bukan pelanggaran karena Selina menambahkan konteks edukasional ke video musik tersebut selama di streaming. Oke. Contoh ini bukan pelanggaran karena Selina membantu konten artis favoritnya mendapatkan lebih banyak penayangan. Sebenarnya ini salah, bukan gitu maksudnya. Oke, benar. Oke, kita jawab soal terakhir. Andi mengelola channel yang menampilkan video anjing peliharaannya. Suatu hari Andi melakukan live streaming yang menampilkan anjingnya yang terlihat bersemangat saat menonton film populer tentang kucing. Andi berpikir bahwa tidak masalah jika live streamingnya menyertakan adegan film yang panjang dan tidak terputus karena ia tidak mengupload film tersebut. Contoh ini pelanggaran karena Andi tidak melakukan live streaming seluruh film. Contoh ini menggunakan pelanggaran karena Andi melakukan live streaming. Contoh ini bukan pelanggaran. Contoh ini merupakan pelanggaran. Oke, sahabat Aprizal SPDBK, jika ingin melakukan streaming di YouTube dan menggunakan konten pihak ketiga, menggunakan video atau menggunakan musik gitu ya, jadi pastikan memiliki izin dari pihak ketiga. Dan walaupun memiliki izin di pihak ketiga, dan jika izin itu cuma berada di suatu negara dan penonton yang berada di negara lain, umpamanya saya, jika izin saya melakukan konten pihak ketiga cuma di Indonesia, sementara penonton saya di Malaysia, ini juga tetap mendapat pelanggaran dari itu. Oke, terima kasih sahabat Aprizal SPDBK, mudah-mudahan konten ini membantu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda dapat mendapat peringatan lain dengan kesempatan mengikuti pelatihan lain. Oke, terima kasih.